Selamat beribadah dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya api misi itu bergelora di antara kita semua anak muda. Amin. Amin. Ya. Hari ini ibadah yang pertama bagi kita untuk bersama-sama kita pemuda GMI se-Indonesia untuk mengadakan ibadah misi. Dan untuk yang pertama kali dipercayakan dari kami GMI Korintus untuk bisa menjadi hosting atau kita yang mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, untuk perkenalan ya, supaya saling mengenal. Nanti yang akan menjadi pemimpin pujian kita, WL kita ini Saudara Kristo Manopo. Ya, Kristo Manopo. Ya, dia ketua pemuda GMI Korintus. Bisa angkat tangannya Pak Kristo? Ya. Halo. Ya, di sebelah saya senior kita itu Saudari Susi Sembiring. Silakan angkat tangannya. Sebelahnya lagi Maria Kabar. Silakan angkat tangannya. Ya, yang di belakang ini drummer kita ya. Wah, ini drummer tapi wanita luar biasa loh. Bisa bangkit berdiri dulu. Ya, salam ini. Ya, Priscilia Janis ya, pemudi kita. Dan di belakang saya pemain drum. Silakan berdiri. Pemain drum. Bass ya, pemain bass. Ya. Makrusnya agak grogi ya. Ya. Joshua. Ya. Magang apa deh? Sirait ya. Oke. Yang main keyboard ya, masih single loh ini. Silakan mendaftar, boleh melalui saya atau host dan co-host silakan. Bisa berdiri. Nah, ini Michael Marpaung ya. Angkat tangannya dong ya. Dan saya udah bukan pemuda lagi, ya saya main gitar. Oke. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami dari berbagai wilayah, berbagai tempat bersatu hati di tempat ini ya Tuhan. Melalui ruang Zoom virtual ini Tuhan, kami ingin disatukan Tuhan, disatukan satu visi, disatukan untuk mendukung suatu kegerakan misi yang menjadi kerinduan hati Bapa, di mana setiap suku-suku bangsa suatu saat mereka akan menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah kerinduan kami bersama ya Tuhan. Tuhan, kiranya buka hati kami semua sebagai remaja dan pemuda. Mulai saat ini Tuhan, bersama-sama Tuhan, kami ingin Tuhan lebih memberikan banyak waktu, fokusnya bagi keselamatan bangsa-bangsa. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan. Karena Tuhan menyertai dan memberkati mereka dari awal pertengahan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan bisa masuk dalam hati kami dan menggelorakan kami semakin sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Teman-teman pemuda GMI, kita patut bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan bagi kita saat ini kita ada bersama-sama. Kita mau berkomitmen untuk menjalankan amanat agung Tuhan, perintah agung Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersorak-sorai hari ini. Kita mau memuji Tuhan karena kita adalah umat pilihan Allah yang dipilih Tuhan untuk mengabarkan kabar kebenaran itu. Haleluya.
diri Tuhan untuk mengabarkan Injil kebenaran itu. Karena untuk selamanya Dia berkuasa di dalam hidup kita dan kita menjadi terang bagi sesama kita. Kita tak memuji Tuhan. Kita dipilih. Teman-teman pemuda gini, kita mau lebih dekat lagi di hadirat Tuhan. Karena Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak dimuliakan. Dia besar. Anugerah
saudara-saudara kami Tuhan, suku bangsa yang terabaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami dapat di seluruh Indonesia boleh mendengarkan suara misi. Oleh karena itu kami berdoa supaya kiranya roh misi menyebar di tengah-tengah kami sehingga kami dapat memikirkan gereja misi ini sampai kepada masa depan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapi kebaktian misi muda ini supaya kami dari kebaktian yang terus menerus berkembang dan terus menerus tertata dengan baik. Kami serahkan seluruh ini, kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Semua yang di rumah ini, shalom, shalom, dan shalom. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20. Beberapa ayat. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai dengan 25 yang berkata demikian. Dan sekarang atas perintah Roh Kudus saya akan berangkat ke Yerusalem. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, kecuali yang telah dinyatakan oleh Roh Kudus di tiap kota yang saya kunjungi, yaitu bahwa rencana bahwa penjara dan penderitaan menunggu saya. Tetapi apalah artinya hidup saya ini jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan berita kesukaan mengenai kasih dan kebaikan Allah yang maha besar. Sekarang saya tahu bahwa saudara
sekalian yang telah mendengar berita tentang kerajaan Allah dengan perantaraan, saya tidak akan melihat saya. Saudara, kalau kita membaca Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita menerima perintah agung. Artinya kita mau menerima perintah Tuhan untuk pergi memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, saya minta maaf karena memang harus terganggu kesehatan sehingga nggak mampu langsung diri. Saya paling harus tunggu berapa minggu sehingga bisa keluar kembali. Tapi kerinduan saya karena berhutang sudah berjanji untuk menyampaikan berita firman Tuhan tentang Injil. Saudara bisa bayangkan kalau saya itu terlalu banyak. Ya. Kaum muda di tengah zaman yang menawarkan berbagai untuk persaingan, kompromi, dan kesenangan sesaat, orang Kristen perlu melakukan situasi evaluasi terhadap diri sendiri. Jadi di tengah-tengah situasi dunia ini yang sangat mengganggu ketertiban rohani kita dilanda oleh berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana hidup Paulus. Paulus mempunyai sasaran Injil. Dia tahu bahwa kalau hidup ini bukan hanya hidup sekedar hidup, tapi hidup mempunyai sasaran Injil. Itu sebabnya mari kita lihat kehidupan Paulus sebagai satu contoh belaka yang dapat kita lakukan di dalam memberitakan Injil dan menjalankan misi Tuhan. Pertama, hal yang pertama yang kita lihat ialah Paulus memiliki konsep pelayanan yang jelas. Paulus hidup jelas. Langkah dalam hidupnya itu jelas. Langkah pelayanannya jelas. Yang pertama ialah dia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai pekabar Injil. Meskipun itu berarti menjadi pekabar Injil itu berarti penderitaannya ada kesengsaraan, penderitaan kematian. Itu kita bisa baca tadi dalam ayat 19, 20 dan 24 dalam kisah Rasul ini. Paulus menaruh dirinya untuk pekabar Injil. Itu sebabnya dia berhadapan dengan maut. Sebab Injil itu bertentangan dengan kehidupan yang lain daripada kehidupan yang kita tambahkan, yaitu kehidupan kematian. Mungkin saudara berpikir kehidupan kematian itu seperti apa? Kehidupan kematian ialah akan mati dan terus-menerus mati. Itu kan berarti hidup kita ini masih sia-sia. Nah, saudara sebagai remaja tentu merindukan supaya hidup saudara itu berarti dan ada nilai yang besar. Tapi karena kita hidup di tengah-tengah dunia tanpa persekutuan dengan Kristus, tanpa melihat pekerjaan Kristus, kita bisa terbawa dengan hal-hal yang bertentangan. Yang kedua, Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengarnya, tapi sasarannya ialah supaya orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya orang bertobat. Jadi pekerjaan yang Paulus lakukan ialah pekerjaan timbal balik. Jadi ada orang yang sedang berjalan tanpa tujuan, tanpa sasaran, berjalan terus. Tapi Paulus datang dalam memberitakan misi. Misi artinya
rencana hati Bapa. Banyak orang berpikir misi itu apa ya? Saya lebih senang menyebutnya misi itu hati Bapa. Mengapa? Karena Bapa merindukan menyelamatkan semua orang bumi ini. Jadi ada teologi yang mengatakan bahwa orang ini ditentukan untuk binasa. Ini ditentukan hidup, binasa. Ya. Tapi kan tidak ada setengah binasa, setengah hidup. Yang pasti orang mencari hidup. Nah, kaum muda, kita ada contoh di Paulus, ia memberitakan Injil, baik kepada orang Yunani, baik orang yang tidak mengenal Allah, maupun kepada orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Dia bahkan berkata bahwa ia telah memberitakan Injil kepada semua orang, baik yang diselamatkan maupun yang akan binasa. Itu saudara bisa baca dalam ayat 26. Dalam ayat 26 jelaskan bahwa Paulus katakan ia tetap memberitakan Injil, dan Injil harus diberitakan dan dapat diberitakan. Nah, ini paling utama dalam hidup Paulus. Saudara, gereja kita ini gereja misi. Saya pernah dalam satu khotbah di GMI, saya kira waktu itu ulang tahun di GMI. Saya katakan kalau gereja ini namanya gereja misi Injili Indonesia. Kalau tidak ada upaya misi, tindakan misi, atau misi yang berjalan, ganti saja nama gereja ini supaya kita tidak pakai misi lagi. Kalau tidak, kita akan malu memakai nama gereja misi, tapi praktikal misi tidak ada dalam gereja kita. Nah, itu sebabnya kita ada contoh Paulus ini, bahwa ia telah memberitakan Injil kepada semua orang, apakah orang Yahudi atau orang non-Yahudi. Tapi lebih banyak dia beritakan Injil kepada orang yang tidak pernah mendengar Injil. Sedangkan orang Yahudi tahu apa itu Injil, hanya tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, itu sebabnya kita memperhatikan hidup Paulus yang sangat berkenan. Coba saudara koreksi diri. Saudara patut menyebut diri saudara anggota jemaat gereja misi Injili Indonesia. Kalau saudara sendiri tidak memberitakan Injil, karena memberitakan Injil itu suatu tugas yang Allah Bapa percayakan kepada kita semua. Yang ketiga, Paulus berorientasi pada tujuan akhir, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Ayat 24. Kenapa sesuatunya? Karena Paulus merasa Injil belum tuntas diberitakan. Banyak kaum muda hidup dalam kehidupan yang besar ini, menjalankan hidup, tapi mereka tidak tahu kapan mereka menuntaskan perkara ini. Nah, itu sebabnya sore ini kita semua mendengar apakah Injil harus dituntaskan? Oh ya, tentu saja Injil harus dituntaskan. Kenapa? Sebab Injil itu berita dari Bapa. Bapa ingin supaya seluruh isi dunia ini diselamatkan. Itu intinya. Bapa ingin semua orang diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang Bapa tidak ingin diselamatkan. Nah, itu sebabnya kita lihat di sini Paulus melayani bukan untuk kebesaran supaya ini penginjil terkemuka, terkenal, dan dapat diandalkan. Tapi Paulus melayani namanya atau untuk pengkumpulan orang-orang kaya. Ayat yang ketiga. Motivasi Paulus adalah untuk menyenangkan Tuhan dengan cara mencapai garis akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi bukan oleh ambisi pribadi. Paulus tidak mengandalkan ambisi pribadinya, tetapi dia mengandalkan Tuhan.
Karena dia tahu ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan Paulus. Paulus hanya seorang pekerja. Dan karena dia seorang pekerja, maka dia tahu apa artinya dia ada di dalam pemberitaan Injil. Itu sebabnya kita melihat orang seperti Paulus benar-benar berkualifikasi pada tujuan akhir. Yang keempat sekarang. Yang keempat kita lihat, Paulus adalah pelayan Tuhan yang tidak suka mengemis. Ini saudara bisa baca dalam ayat 33 dan ayat 35 sampai ayat 35. Ayat 33 sampai ayat 35. Ya, tadi saya tidak bacakan. Tapi kalau menurut ayat ini, Paulus bukan untuk menjadi pelayan Tuhan yang suka mengemis. Ia hidup, ya, ia tidak hidup dan artinya ia tidak hidup dari uang persembahan jemaat. Ia bekerja keras untuk membiayai diri sendiri, bahkan membiayai pelayanannya dan juga pelayanan rekan-rekan sekerjanya. Kita melihat orang seperti Paulus ini selalu dengan hati yang besar dan hati yang merasa mencukupkan kebutuhan mereka yang berkekurangan. Saudara kaum muda, coba kita dari sekarang ini. Kalau andai kata Tuhan datang, dunia belum semua orang mendengar Injil, siapa yang salah di sini? Kan yang salah kita. Kita udah tahu Injil, tapi kita belum bisa bertemu kita untuk memberitakannya. Kita sudah mengenal Injil, tapi kita belum mempunyai kuasa untuk dapat melakukan pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Kaum muda GMI, Paulus sangat memusatkan hidupnya pada Kristus. Tidak ada yang lain. Sehingga Kristuslah yang diutamakan, dirinya menghidupnya atau menghidupkannya. Bahkan nyawa sekalipun rela dia nomor dua kan. Asalkan Kristus dimuliakan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Sikap hidup Paulus kiranya menjadi panutan bagi kita sekalian. Walaupun kita berjauh satu dengan lain, tapi yang paling penting di sini, walaupun kita bukan orang yang secara khusus bekerja dalam bidang pelayanan, tetapi hidup kita berpusatkan Kristus. Oleh karena itu kiranya menjadi kerinduan kita semua untuk tetap menyuarakan Injil dimanapun kita berada. Memang akan ada tantangan dan risiko, namun panutan dari Paulus kiranya membangkitkan semangat kita untuk hidup tetap bertahan. Mari kita mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Jangan kita pusing dengan pekerjaan yang bisa diselesaikan, tapi kita banyak berpusing, berputar kepada pekerjaan yang hanya dapat diselesaikan siapapun juga. Nah, oleh karena itu, kaum muda GMI, kita tapi harus menjadi panutan pemberitaan Injil, sebab kita memegang nama GMI. Saudara sekalian, mari kita mengerjakan pekerjaan yang belum selesai, yang dapat diselesaikan. Tetapi janganlah kita sibuk dengan pekerjaan yang tidak dapat kita selesaikan. Kiranya kita menjadi aktivitas misi, dan kita semua digerakkan oleh misi. Biarkanlah hidup misi itu ada pada kita masing-masing. Maka saya mendoakan saudara berada, supaya saudara bermisi bagi Kristus, supaya dalam pemberitaan Injil saudara tetap ada di sana. Kiranya Tuhan Yesus berkati.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kira-kira membangkitkan gairah bagi kaum muda GMI untuk tetap berdiri dan dengan senang hati memberitakan ini. Kami doakan supaya mereka semua, baik hamba-hamba ini, dalam masa muda mereka boleh berkenan kepadamu dan berkenan kepada banyak orang. Doa kami Tuhan, pakai mereka. Jadikan mereka alat pemberitaan Injil di mana mereka berada. Dan Tuhan menyertai dan memberkati dengan berlimpah kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Diki Miliaratan. Terima kasih Pak untuk firman-Nya di siang hari ini. Kita angkat pujian, berikan ku hatimu. Kawan-kawan remaja pemuda yang dikasihi, kita akan masuk dalam breaking room. Nanti technical support akan mempersiapkan kawan-kawan semua untuk masuk dalam masing-masing kelompok. Di dalam kelompok masing-masing sudah ada misionaris yang nanti akan memandu, mengarahkan, dan akan menggerakkan kawan-kawan pemuda nanti melihat bagaimana realitas
di ladang misi. Dan marilah dari saat ini kita memberi hati sepenuhnya, sesungguhnya, segenap kekuatan kita. Mari kita kerahkan, kita bergandengan tangan sejak masa muda kita. Biarlah api misi itu berkobar-kobar dalam kehidupan kita, kawan-kawan pemuda. Nanti akan kawan-kawan masuk dalam breaking room waktu 30 menit. Nanti secara detail teknisnya saya persilakan Mbak Dea sebagai technical support bisa menyampaikan. Rekan-rekan remaja pemuda, kalau hari ini, kalau saat ini Tuhan berbicara di hati kalian masing-masing, jangan keraskan hati kalian, buka hati kalian. Sebenarnya Tuhan memanggil ke dalam hati kalian yang paling dalam, mengatakan, di manakah orang yang mau pergi buat aku? Mari katakan bersama-sama, inilah aku Tuhan, aku mau pergi Tuhan. Aku mau pergi melalui doa kami. Aku mau pergi melalui dana kami. Aku mau pergi melalui setiap daya kami miliki, mengerjakan keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami bagi setiap suku-suku bangsa yang terabaikan di masa ini. Apabila kita telah masuk hitungan, kita telah dimenangkan, kita telah diselamatkan, maka kita adalah orang-orang yang berubah. Kita ada karena misi. Gereja ini ada karena misi. Ratusan tahun yang lalu ada banyak orang yang dari Eropa datang ke sini.
Ada banyak orang yang datang meninggalkan wilayahnya, meninggalkan segala kenyamanannya, datang ke negara kita di Indonesia. Sehingga kita saat ini bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Kita ada karena misi. Maka kita mau pergi untuk memberitakan Injil melalui doa kita, melalui dana kita, melalui setiap daya yang kita miliki. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Ketika Tuhan Yesus berkata, menyatakan ini kepadamu, siapakah yang akan pergi bagimu? Katakan, aku mau pergi Tuhan. Aku mau pergi dan aku memberikan hidupku sungguh untuk pekerjaan amanat agung dituntaskan bagi segala bangsa. Aku mau pergi Tuhan, aku memberikan hatiku, memberikan lututku, memberikan doaku agar setiap suku-suku bangsa dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga suatu saat tidak ada satu suku pun yang tidak akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Mari kawan-kawan pemuda, sejak muda, sejak kekuatan yang paling tinggi yang kalian miliki, berikan yang terbaik buat Tuhan kita, yaitu suku-suku bangsa dimenangkan bagi Tuhan. Inilah yang menjadi isi hati Allah. Ini yang menjadi detak jantung Allah, yaitu suku-suku bangsa dimenangkan bagi Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Marilah kita pemuda-pemudi GMI bersatu hati, bergandengan tangan, mengerjakan keselamatan itu bagi semua suku-suku bangsa yang terbaik. Setiap pokok-pokok doa yang telah disampaikan dalam Breaking Rooms, bawa itu selalu, di mana Tuhan berbicara kepada kalian, kemana engkau akan pergi, melalui doamu, melalui hatimu, melalui dana yang kau miliki, apapun yang kau miliki. Mari kita pergi. Saat ini kita tentukan, saat inilah kita putuskan, sehingga semua suku yang terabaikan itu akan dimenangkan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa juga untuk bangsa negara kita. Percayalah, ketika semakin banyak orang yang komitmen untuk misi amanat agung, maka bangsa itu pun akan diberkati oleh Tuhan. Tiada yang mustahil. Kitalah yang memberikan gerakan perubahan melalui hidup kita, menjadi hidup yang menjadi berkat bagi semua suku bangsa. Maka bangsa kita pun akan diberkati secara luar biasa. Inilah Tuhan ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki kesempatan yang luar biasa untuk bisa hadir dalam ibadah ini. Dan biar firman Tuhan yang telah diberitakan itu selalu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan selalu kami bawa sampai kapanpun bahwa misi adalah harga mati bagi kami, bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang harus diberitakan bagi seluruh suku bangsa. Terima kasih ya Bapak. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua, memberkati kami semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kawan-kawan semua, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai informasi, bersyukur hari ini perdana bagi kita ya untuk mengadakan ibadah gabungan seperti ini, dan Tuhan menggerakkan semua pemuda remaja GMI seluruh Indonesia. Mendapatkan informasi dari admin bahwa yang ikut tadi 100 partisipan. Satu partisipan itu ada sampai yang 10 orang bahkan puluhan orang. Kalau dikalikan hari ini kita ibadah itu jumlahnya bisa 300 sampai 400 bahkan 500 mungkin. Puji Tuhan, biarlah kemuliaan nama Tuhan saja diagungkan. Dan dia begitu banyak anak-anak muda digerakkan, ratusan anak muda digerakkan, bergandengan tangan, maka kegerakan ini, maka setiap suku-suku bangsa yang ada sekitar 6.900 itu ya, yang masih belum terjangkau, maka mereka akan bergetar. Saat mereka juga akan dimenangkan, sehingga tidak ada satu suku pun tidak dimenangkan lagi. Haleluya. Sampai jumpa untuk ibadah kita selanjutnya. Saya berharap kita akan terus mengadakan ibadah gabungan seperti ini yang bertemakan misi. Itu yang menjadi kerinduan hati Bapa yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.
ibadah kita. Ya, kita foto bersama ya. Foto bersama. Bisa dibuka semua videonya, adik-adik, kawan-kawan semua. Dibuka videonya, diganti jadi galeri review ya, biar kebuka semua ya. Oke, kita mulai dari page yang pertama dulu. Ada 4 halaman ya, jadi 4 kali foto ya. Oke, saya kasih kode. Silakan mengambil gayanya masing-masing. Ya, 1, 2, 3. Ya, ya yang selanjutnya, page yang kedua. Selanjutnya siap. Pasang gayanya. Ya. Satu. Kualitas ya semua sini. Ya siap. 1, 2, belum. Bapak, ayo tunggu Bapak dulu. Udah dapat ya? Ulang yang pertama ya. Nah, satu, sekali lagi. Pak Diki baru mau bergabung ya. 1. Ya belum ya? Belum. Udah ya, Pak Diki belum masuk tadi. Ya, oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ya, sip. Lanjut. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi yang page ketiga. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Yang page terakhir ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Itu ada word sebenarnya. Ya, kita pakai gaya semua masing-masing. Ya, gaya the words in my hands. Ya, ini gaya kita ya. The words in my hand. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Page yang berikutnya. The words in my hand. 1, 2, 3. Oke. Page yang ketiga. The words in my hand. Ya, yang terakhir. The words in my hand. Ya, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati ya.